Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Desa Kapsaputri. Nah, di sini saya sudah memasuki bab yang ke-10 dari video Mikatik, yaitu kali ini kita akan membahas mengenai routing. Pada bab 10 ini kita akan membahas 13 materi teman-teman, yaitu ada konsep klasifikasi routing, routing table, dan route flag, pendahuluan static routing, dan sebagainya. Kita langsung saja ke konsep klasifikasi routing. Di sini kita ke awalan dulu ya teman-teman, yaitu pengenalan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada network modem. Jadi untuk mengimplementasinya itu kita butuh yang namanya perantara. Yang mana perantara tersebut itu dinamakan sebagai router atau switch. Nah, jadi router ini dia digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda network. Sedangkan switch itu dia digunakan untuk menghubungkan jaringan yang satu network. Kita baru masuk ke klasifikasi routingnya. Nah, pada static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Kemudian dynamic routing itu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Di sini ada dua jenis protokol. Yang pertama itu IGP atau Interior Gateway Protocol. Yang kedua ada EGP, merupakan Exterior Gateway Protocol. Nah, pada Interior Gateway Protocol itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya yaitu sekolah atau kampus, perusahaan, atau industri lain. Kemudian untuk jenis yang EGP atau Exterior Gateway Protocol itu digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam interior. Contohnya itu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, pada IGP itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama Distance Spectral Routing Protocol, 2 Link State Routing Protocol, dan yang ketiga yaitu Hybrid Routing Protocol. Untuk yang Distance Vector Protocol itu yang mana ini itu bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Untuk Link State itu jenis ini tuh dia bekerja dengan cara melihat besaran dari bandwidth-nya. Nah, pada hybrid routing itu merupakan gabungan dari distance vector dan link state. Pada contoh EGP itu ada satu jenis, yaitu BGP. Kita masuk ke routing table. Nah, routing table itu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table tertentu dari yang pertama, 1. Semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. 2. Semua route untuk network yang directly connect ke router. 3. Itu konfigurasi tambahan atau static route. Kita masuk ke route flag. Route flag adalah simbol atau kode yang digunakan untuk mengidentifikasi atau menandai router dalam jaringan. Hal tersebut dapat memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan dan juga pemantauan jaringan. Simbol di sini dia memiliki arti masing-masing. Ini ada D, yaitu dinamik, A aktif, S statik. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh gambarnya, yaitu di sini ada DAC yang merupakan artinya dynamic active connect. Untuk AS itu artinya active static. Kita ke konsep static routing. Static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola.
Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Kita masuk ke pembahasan mengenai static routing. Static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing secara manual ke dalam routing table. Pada static routing itu juga mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa terdapat gambar router 1 dan router 2. Nah, misalnya di sini si router 1 ingin mengakses ataupun mengirim data ke dalam PCB, yang mana untuk PCB itu dia terhubung dengan router 2. Di sini kita harus memberitahukan pada router satunya ketika kita ingin mengirimkan data ke PCB, itu kita harus melewati port tertentu, yaitu kita harus melewati satu milik router 2-nya, yaitu dengan IP 10.10.10.2. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 router. Nantinya router ini akan dikoneksikan satu sama lain. Untuk router utama itu akan kita konfigurasi sebagai WAN, sehingga nantinya untuk router yang lain ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia itu akan menggunakan rantara mikrotik utama atau router utama. Ya, nanti itu akan membahas static routing dengan menggunakan 2 router, 3 router, dan 4 router. Di sini saya sudah membuka pinetnya. Kemudian di sini saya akan membuat lab baru. Untuk namanya akan saya beri nama routing. Kemudian bisa pip add. Di sini saya sudah masuk ke lab baru ya teman-teman. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih node. Pilih mikrotik router OS. Untuk namanya yaitu router 1. Pada bagian Kemo Option itu kita bisa hapus saja. Kemudian klik Save. Klik kanan lagi untuk membuat router 2. Ini untuk Kemo Option-nya itu dihapus juga. Kemudian kita akan menambahkan ISP-nya dengan memilih network. Untuk netnya itu kita bisa ganti ISP. Untuk type-nya itu kita pilih Cloud-NAT. Nah, kenapa saya memilih tipe yang Cloud-NAT? Nah, itu karena nantinya saya akan mendapatkan IP yang range-nya itu adalah klasa, yaitu dengan 10.xxx. Namun perlu ketahui bahwa jika konsep ini diterapkan di dunia nyata, maka mikrotiknya itu dia akan mendapatkan IP yang tipenya adalah IP public. Kita bisa save. Bisa klik kanan lagi, node, dan pilih yang VPCS. Ini kita kasih VPC1. Kemudian bisa save. Saya akan membuat lagi yang VPC 2-nya. Di sini saya akan nyalakan router 1 dan 2 terlebih dahulu. Nah, jadi ini sudah bisa nyala ya teman-teman. Di sini untuk ISP-nya itu saya akan hubungkan dengan router 1. Di sini saya akan buka terminal pada router 1. Sebelum membuka terminal, pastikan HTML konsolnya itu aktif. Untuk loginnya itu saya menggunakan user admin. Passwordnya enter saja, kosongkan. Untuk new password itu saya skip dengan ctrl-c.
Kemudian saya akan ketikkan IP address print. Pada router 1 akan saya sambungkan dengan router 2. Pada router 1 juga akan saya sambung dengan VPC 1. Dan pada router 2 akan saya sambungkan dengan VPC 2. Di sini saya akan melihat IP router. Di sini saya akan coba mengecek IP dari router 1 lagi. Router 1 apply, lalu kita juga akan menambahkan address itu nanti yaitu 441. Nah, jadi ini IP-nya adalah 10.17.32.106. Selanjutnya kita bisa ke pencarian, kemudian cari command prompt dan jalankan sebagai administrator. Nah, kalau sudah maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa ketikkan root at 10.0.137.0, maksnya adalah 255.255.255.0 karena selesainya adalah 24. Untuk yang 10.17.32.100 itu merupakan IP pinetnya yang ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah akan muncul tulisan oke. Selanjutnya itu kita bisa ping dari IP yang didapatkan oleh router 1 yaitu 10.17.32.106. Untuk selanjutnya itu teman-teman bisa buka Winbox. Dan kemudian teman-teman bisa login menggunakan IP yang didapatkan oleh router 1. Kalau sudah masuk, teman-teman bisa pilih tool, kemudian bisa pilih yang Roman untuk mengaktifkan fitur Roman. Nah, di sini itu sudah enable teman-teman. Kalau sudah bisa klik OK. Saya juga akan mengaktifkan Roman di router 2 dengan cara manual. Kita bisa kembali ke topologi dan masuk ke terminal pada router 2-nya. Ini akan saya perbesar terlebih dahulu. Nah, kemudian itu ketik tool Roman set enable sama dengan yes. Kemudian saya akan coba mengeceknya dengan perintah tool Roman print. Nah, ini divisi 2. Nah, jadi akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Saya akan kembali ke Winbox, kemudian pilih yang new Winbox router 1 itu 10.17.32.106. Kemudian teman-teman bisa klik connect to Roman. Nah, di sini akan terdapat router 2-nya. Kita bisa klik, kemudian connect. Nah, jadi ini saya sudah masuk ke Winbox pada router 2-nya. Jadi di sini kita bisa masuk ke router 2 tanpa menggunakan IP-nya dan tanpa dia terhubung ke USB lewat Roman dari router 1. Jadi sebenarnya itulah fungsi Roman. Selanjutnya kita akan addressing di setiap routernya. Kalau sudah masuk ke Winbox router 1-nya, itu kita bisa pilih IP, kemudian addresses, dan kita bisa pilih new. Addressnya itu adalah 10.10.1/24. Kalau sudah, kita ganti ether 1 menjadi ether 2. Kalau sudah, klik apply dan oke. Saya akan membuat IP lagi dengan cara yang sama untuk address kali ini, yaitu 192.168.1/24. Untuk interface itu ether 3. Kalau sudah, apply dan oke. Saya akan lakukan addressing juga di router 2-nya. Kita bisa masuk ke Winbox router 2-nya, kemudian pilih IP, addresses. Kita bisa klik new. Untuk addressnya itu adalah 10.10.10.2/24. Untuk interface itu ether 1, pas sudah klik apply dan oke. Saya akan membuat address lagi. Itu 192.168.2/24. Untuk interface itu kita bisa pilih ether 2. Klik apply dan oke. Nah, selanjutnya saya akan coba melihat informasi
di IP, kemudian root. Nah, jadi ini sudah terdapat informasi ya teman-teman, DAC yang merupakan Dynamic Active Connect. Saya akan kembali ke Winbox router satunya, kemudian pilih IP dan root. Nah, di sini juga sudah ada informasi yaitu DAS dan DAC teman-teman. Jika ingin router 1 ke VPC 2 itu tidak bisa, karena kita belum menambahkan network yang arah ke VPC 2, yaitu dengan IP 2.0. Nah, itu kita harus menambahkan informasi pada routing tabelnya. Ini kita bisa klik new saja. Untuk destination address-nya itu 192.168.2.0/24. Untuk gateway 10.10.10.2. Kalau sudah apply dan oke. Jadi ini sudah saya tambahkan. Jadi jalur router 1 ke VPC 2 itu berarti harus melewati router 2. Jika router 2 komunikasi ke VPC 1 itu kita harus menambahkan informasi network dengan IP 1.0. Kita bisa ke Winbox router 2-nya. Di sini kita masih berada di root list dan bisa klik new. Untuk destination address-nya itu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya itu kita isi 10.10.10.1. Kalau sudah, klik apply dan oke. Selanjutnya saya akan uji coba ke VPC-nya. Kita kembali ke topologinya. Di sini saya akan nyalakan VPC 1 dan VPC 2-nya. Di sini kita buka terminal pada VPC 1 terlebih dahulu. Kemudian saya akan menambahkan IP-nya. IP-nya adalah 192.168.1.2. Untuk gateway-nya adalah 192.168.1.1. Untuk mengecek apakah sudah ada IP, itu kita bisa masukkan cache IP saja. Nah, jadi ini IP dan gateway-nya sudah ada, teman-teman. Kemudian kita ke terminal pada VPC 2-nya. Untuk pertama itu kita sama bisa menambahkan IP terlebih dahulu, yaitu 192.168.2.2. Untuk gateway-nya adalah 192.168.2.1. Kalau sudah, bisa cek. Nah, di sini sudah ada ya teman. Ke Winbox router 2-nya. Kemudian bisa klik new terminal. Untuk new password itu kita bisa skip menggunakan CTRL-C. Di sini saya akan copy yaitu 192.168.1.1. Nah, jadi ini hasilnya itu TTL. Kemudian saya akan coba pin lagi yaitu 192.168.2.2. Nah, dan ini juga sudah TTL. Kita bisa kembali ke topologi. Saya akan menambahkan perangkat lagi ya teman-teman. Bisa klik kanan, pilih Node, Mikrotik Router OS. Untuk namanya itu kita bisa ganti menjadi router 3. Kemudian kemu optionnya seperti biasa kita bisa hapus semuanya. Klik save. Saya juga akan menambahkan VPC 3-nya dengan pilih virtual PC atau VPCS. Untuk namanya itu VPC 3. Kalau sudah, kita bisa save. Di sini saya akan coba sambungkan router 3 dengan router 2-nya. Save dan sambungkan lagi pada router 3 ke VPC 3. Di sini saya sudah merapikan topologinya beserta saya sudah menambahkan IP-IP-nya. Langsung saja kita bisa nyalakan router 3-nya. Dan masuk ke terminal.
Untuk loginnya sama atau password kita skip. Kemudian bisa ketikkan sistem identity set name sama dengan router 3. Sini untuk namanya yang tadinya Migratik itu sudah berubah menjadi router 3. Saya akan membuat addressing juga di router 3-nya serta mengaktifkan fitur Roman. Kita bisa pergi ke Winbox router 2-nya, pilih IP, kemudian addresses. Kita bisa klik add. Addressnya kita isi yaitu 10.20.1/24. Untuk interface itu kita bisa pilih Enter 3. Kita bisa kembali ke terminal router 3-nya. Samanya itu sama seperti tadi, yaitu tool Roman set enable sama dengan yes. Saya akan coba mengeceknya. Nah, jadi ini fitur Romannya sudah enable. Kemudian kita bisa pergi ke Winbox router 1, pilih new Winbox. Kemudian kita bisa klik connect to Romannya. Dan di sini akan muncul MAC address-nya. Kita akan masuk ke router 3, connect, dan di sini sudah bisa login. Akan mencoba addressing untuk router 3-nya, yaitu bisa pilih IP, addresses, klik plus. Untuk addressnya itu 10.20.2/24. Untuk interface itu kita bisa gunakan Ether 1. Kalau sudah klik apply lalu OK, dan saya akan tambahkan lagi untuk addressnya yaitu 192.168.3.1/24. Untuk interface itu Ether 2. Kalau sudah klik apply lalu OK. Nah, ketika kita menambahkan router baru, artinya kita juga menambahkan network baru. Bisa pilih IP, root, klik add, DSD address-nya kita isi 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Kalau sudah klik apply dan OK. Kita akan tambahkan lagi untuk routes-nya yaitu DSD address-nya kita isi 10.10.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Apply dan OK. Jadi ini sudah ada yang mengarah ke VPC 2 dan juga ke router 1. Selanjutnya saya akan tambahkan lagi yang mengarah ke VPC 1. Bisa tambahkan lagi dengan DSD address-nya itu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya sama seperti tadi yaitu 10.20.20.1. Bisa klik apply lalu OK. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi network barunya juga di router 1 dan router 2-nya. Kita bisa masuk ke Winbox router 2, pilih IP dan root. Nah, di sini sudah terdapat informasi ya teman-teman. Kemudian kita bisa klik plus. DSD address-nya adalah 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya adalah 10.20.20.2. Kalau sudah bisa klik apply lalu OK. Selanjutnya kita bisa pergi ke Windows router 1-nya dan kita bisa masuk ke root. Untuk DSD address kita bisa isi 10.20.20.0/24. Untuk gateway itu 10.10.10.10
titik 2. Kalau sudah bisa klik apply lalu oke. Saya akan menambahkan lagi 192.168.3.0/24. Gateway itu 10.10.10.2. Kalau sudah klik apply lalu oke, kita bisa kembali ke topologinya dan nyalakan pada VPC 3. Kalau sudah nyala, kita bisa masuk ke terminalnya. Dan saya akan menambahkan IP untuk VPC 3. IP-nya yaitu 192.168.3.2. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Ke VPC 3 kita akan coba ping 192.168.3.1. Maka hasilnya TTL ya teman-teman. Saya akan coba ping dari VPC 3 ke VPC 1, yang mana di sini sudah jelas bahwa berbeda network. Kita bisa ketik show IP di VPC 1. Nah, jadi IP dan gateway-nya masih sama. Kita bisa coba pada VPC 2-nya. Dan pada VPC 2-nya itu IP dan gateway masih sama. Kita bisa kembali ke VPC 3 dan ketik ping 192.168.1.2. Nah, ini hasilnya TTL, jadi sudah saling terhubung. Selanjutnya saya akan melakukan trigger untuk VPC 1-nya. Jadi trigger itu digunakan untuk melihat jalur destination untuk mencapai network yang dituju. Ini kita bisa ketik pada VPC 3, kita bisa ketik trace 192.168.1.2. Kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai static routing 4 router. Jadi di sini saya akan membuat perangkat untuk router 4-nya. Kita bisa klik kanan, Node, Microtik Router OS. Untuk namanya itu kita ganti router 4 ya teman-teman. Seperti biasa, untuk semua optionnya itu kita akan hapus semua. Save. Dan saya akan membuat untuk VPC 4-nya. Kemudian saya akan sambungkan router 4 dengan router 3-nya. Dan kemudian saya akan sambungkan router 4 dengan VPC 4-nya. Sini saya akan langsung saja nyalakan router 4-nya. Kita bisa masuk ke terminalnya. Kita bisa login terlebih dahulu menggunakan user admin. Password kita skip. New password juga kita skip. Kemudian kita bisa ketik sistem identity set m sama dengan router 4. Nah, jadi ini namanya sudah mengganti menjadi router 4 ya teman-teman. Kemudian saya akan coba mengaktifkan fitur roamingnya. Kita bisa ketik tool roaming set enable sama dengan yes, enter. Nah, jadi ini saya sudah mengaktifkan fitur roamingnya. Kita bisa ke Winbox router satunya. Kemudian bisa klik new Winbox yang di atas ini. Kita bisa klik connect to roaming dan kita bisa login ke router 4-nya ya teman-teman. Setelah itu kita connect. Saya akan kembali ke topologi dan
akan saya nyalakan pada VPC 4-nya. Kemudian saya akan masuk ke terminalnya dan saya akan membuat IP untuk VPC 4-nya. Untuk IP-nya itu 192.168.4.2/24. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.4.1. Bentar. Kemudian saya cek menggunakan show IP. Ini nambah satu perangkat atau satu router, maka saya akan melakukan addressing, dan caranya sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Kita bisa pergi ke Winbox router 3-nya, pilih IP addresses. Ini kita bisa klik new, kita bisa ketikkan 10.30.30/1/24. Kalau sudah kita untuk ether 4, untuk ethernya itu kita bisa menggunakan ether 3. Apply dan oke. Saya akan masuk ke Winbox router 4-nya. Di sini saya pilih IP addresses, klik plus atau new kalau di saya. Kemudian addressnya itu kita bisa isi 10.30.30.2/24. Ini kita menggunakan ether 1 ya teman-teman. Kalau sudah klik apply dan oke. Kemudian saya akan menambahkan addresses yang kedua, yaitu 192.168.4.1/24. Terminal router 4. Kemudian ketikkan IP netport print. Selanjutnya ke Winbox router 4. Pilih IP dan root. Nah, di sini saya akan coba menambahkan yang mengarah ke VPC 3 terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan untuk TCP address-nya itu kita isi 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Klik apply dan oke. Saya akan tambahkan lagi. Kali ini TCP address-nya adalah 10.20.20/24. Untuk gateway-nya itu sama seperti tadi, yaitu 10.30.30.1. Klik apply lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk ketiga kalinya. Untuk address-nya itu 192.168.2.0/24. Untuk gateway itu 10.30.30.1. Kita tambahkan lagi rule yang keempat, itu 10.10.0/24. Untuk gateway-nya itu sama seperti tadi, yaitu 10.30.30.1. Klik apply lalu oke. Tambahkan lagi 192.168.0/24. Gateway-nya sama seperti tadi, yaitu 10.30.30.1. Apply lalu oke. Tekan lagi 192.168.4.0/24. Terus 10.30.30.2. Kalau sudah klik apply lalu oke. Kita bisa tambahkan lagi 10.30.30.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.2. Kalau sudah klik
apply lalu oke. Titik 168 titik 4.0/24 gateway-nya 10.20 titik 20.2 klik apply lalu oke. 10.0/24 gateway-nya yaitu 10.10 lalu klik apply dan oke. Kita bisa tambahkan untuk yang terakhir, untuk DST address-nya itu 192.168.4.0/24 gateway-nya 10.10.10.2 apply dan oke. Revisi 1 dan coba ketik pin 192.168.4.2 dan maka hasilnya TTL. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai static routing with internet. Kita bisa pergi ke Winbox router 2, pilih new terminal, kita skip untuk new password dan ketik IP root add gateway sama dengan 10.10.10.1. Kemudian kita bisa cek menggunakan perintah IP root print. Selanjutnya kita pergi ke Windows router 3-nya. Pilih IP, kemudian masuk ke root, kemudian kita bisa klik add. Untuk destination address-nya itu kita isi, untuk DST-nya kita biarkan, kemudian gateway-nya itu 10.20.1, kemudian bisa klik apply lalu oke. Kita pergi ke Windows router 4 dan masih berada di root ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik add. Untuk destination address-nya itu kita biarkan, gateway-nya itu kita isi 10.30.1. Kalau sudah, bisa klik apply lalu oke. Kita bisa beralih ke Winbox router 1-nya. Di sini teman-teman bisa klik IP, kemudian pilih yang firewall, menu NAT, dan kita bisa tambahkan untuk chain-nya itu SFC NAT. Out interface itu kita isi menjadi enter 1. Kita ke menu action. Untuk action kita bisa pilih yang Masquerade. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Untuk pengujiannya teman-teman bisa masuk ke terminal router 4 dan ketik ping 8.8.8.8 atau ping 1.1.1.1. Nah, jika saya ketik ping Google itu tidak akan bisa karena saya belum konfigurasi IP DNS-nya. Kita bisa pergi ke router 4, kemudian ketik IP DNS print. Nah, jadi ini servernya belum ada IP-nya. Kita buat agar nanti servernya itu memiliki IP-nya. Dengan ketikan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Kemudian enter. Kita bisa cek menggunakan IP DNS print lagi. Nah, di sini sudah ada servernya ya teman-teman. Di sini saya sudah memasuki terminal pada VPC 2. Dan saya akan coba ketikkan ping 8.8.8.8. Ini hasilnya itu sudah TTL. Kemudian saya akan menambahkan DNS-nya dengan perintah IP DNS 8.8.8.8. Kemudian coba ping 8.8.8.8. Nah, jadi ini hasilnya sudah TTL.
berarti sudah mendapatkan internet. Ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai konsep dinamik routing. Jadi intinya ketika kita memiliki topologi, di sini ada 4 router dan 4 VPC, yang mana di situ kita melakukannya dengan menggunakan static routing ataupun secara manual satu-satu seperti tadi yang sudah saya praktekkan. Kita akan menggunakan yang namanya dinamik routing agar kita tidak perlu lagi menambahkan informasi network barunya di router tentunya. Jadi nantinya akan terdapat secara otomatis. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengenalan OSPF. OSPF atau Open Source Service adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSP. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarchy routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi berbagai jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Kita lanjut ke OSPF area, yaitu memiliki tujuan memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi peraturan. Backbone itu area 0, area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standar atau default area merupakan sub-area dari area 0. Standar atau default area merupakan sub-area dari area O. Area ini menerima LSA, intra-area, dan intra-area dan ABR yang terhubung dengan area non-backbone area. Sub-area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external route, digantikan default area. Not so stoppy area. Sub-area yang tidak menerima external route, digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Selanjutnya kita masuk ke materi yang mengenai OSPF, test koneksi, dan redistribute default route. Kita masuk ke Winbox router 1. Kemudian di sini kita cari yang routing. Dan bisa pilih yang OSPF. Kita ke menu yang instance. Ini yang kedua, kita untuk defaultnya itu kita bisa klik 2 kali. Di sini ada banyak sekali jenis redistribute default route. Nanti saya akan memilih yang if installed. Jadi nanti kita menggunakan if installed itu ketika router 1 ada default routernya. Dan nantinya akan langsung didistribut atau diteruskan ke router 2, 3, dan 4. Di sini saya klik apply lalu oke.